Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bro Nanas. Kali ini saya akan bagikan settingan GeoIntours yang terbaru untuk PUBG Mobile yang versi terbaru juga. Dan sini saya akan bagikan settingan sesuai dengan chipset dan juga RAM di HP teman-teman. Teman-teman, ketika kalian memilih settingan GeoIntours itu harus menyesuaikan dengan dua hal, minimal RAM dan chipset. Jadi chipset itu juga ada beberapa, ada MediaTek, Snapdragon, Kirin, dan Exynos. Untuk Dimensity itu termasuk MediaTek. Baik, tanpa terlalu lama berbasa-basi, mari kita langsung saja ke settingan GeoIntours untuk pengguna device RAM 6 dan apapun chipsetnya kita akan jelaskan nanti di pembahasan settingannya. So let's go, kita buka aplikasi. Oke, sorry ada iklan, kita tunggu iklannya hingga selesai. Kita tunggu ada tombol close di pojok kanan atas, atau di pojok kiri. Jadi setiap iklan nanti saya akan blur. Oke, kita tunggu tombol close nya. Baik. Nah, seperti biasa ketika kita sudah masuk di aplikasi GeoIntours, kita aktifkan dulu anti reset. Kita pilih settingan apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan bagikan settingan menggunakan GPS instan, karena di video sebelumnya juga membahas GPS instan namun pada RAM 3 dan 4. Sedangkan di sini kita akan bahas dua varian RAM juga, yaitu RAM 6 dan RAM 8. Baik, kita pilih GPS instannya, kita masuk. Seperti biasa kita pilih varian game yang terbaru, Global 2.4 untuk saat ini. Lalu kita pilih varian instan konfigurasinya, atau biasa kita kenal dengan kata config. Nah, config yang saya rekomendasikan di sini karena berdasarkan RAM yang teman-teman sudah gunakan itu sudah mumpuni untuk menggunakan config yang lumayan dari tipe-tipe HP yang lumayan tinggi. Di sini kita akan pilih iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max. Jadi tergantung teman-teman, silahkan pilih di antara keduanya, antara iPhone 11 Pro atau iPhone 11 Pro Max. Di sini saya pilih iPhone 11 Pro Max. Lalu saya langsung ke grafik, ke sumber daya ekstra. Nanti kita akan masuk ke grafik dasarnya, sekaligus saya menjelaskan fungsi dari grafik dasar yang ada di GPS instan ini. Jadi kita pilih sumber daya ekstranya. Untuk tambahkan game user setting ini kalian aktifkan. Dan setelah itu kita refresh dulu active save. Kita pilih varian active save menyesuaikan dengan config yang telah kita pilih di awal tadi, yaitu iPhone 11 Pro Max. Kita klik, lalu kita download. Tunggu hingga downloadnya selesai. Apabila teman-teman mengalami gagal download, kalian ubah saja di bagian cloud server yang paling atas ini. Kalau bawaannya for seperti ini, kalian ubah ke pilihan yang lain saja, oke? Kalau gagal download atau terjadi kesalahan server. Nah, setelah itu kita tambahkan juga raw datanya. Kita pilih varian raw data. Varian raw data di sini meskipun tadi config dan active setnya kita pilih iPhone 11 Pro Max, di sini saya rekomendasikan menggunakan raw data iPad Pro 2020. Kenapa? Untuk menjelaskannya, alasan kenapa saya memilih iPad Pro 2020 itu karena saya pikir ketika saya menggunakan ataupun eksperimen config yang ada di GeoIntours ini, saya merasakan bahwa raw data yang digunakan pada iPad Pro 2020 ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin meningkatkan performa gamingnya serta mengatasi lag dan patah-patah ketika bermain di PUBG Mobile. Oke, kita tutup. Setelah itu kita aktifkan peningkatan memori, jangan lupa. Lalu kita pilih grafik dasar. Fungsi dari grafik dasar di sini, nah fungsinya ini ketika kita sudah memilih config dan active save beserta raw datanya, kita masih diberikan hak untuk mengatur settingan ataupun bawaan config tadi, active save dan raw data, sehingga ketiga varian ataupun hal ini dapat menyesuaikan dan kompatibel dengan HP yang kita gunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Jadi tidak terlalu memberatkan, karena ketika kita memakai bawaannya saja
itu akan alhasil bawaannya juga kita terapkan di HP kita. Maka ketika HP kita itu tidak sesuai, maka akan hanya mengakibatkan lag dan patah-patah. Jadi mesti kita sesuaikan agar lebih meningkatkan performa. Baik, kita pilih resolusinya. Di sini karena RAM 6 dan RAM 8 kita bahas, saya lebih rekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan default ataupun auto. Kalaupun ingin memilih resolusi yang lebih untuk resolusi tersendiri, saya rekomendasikan 1080x720 HD dan 1080x640 XGA. Oke, di sini saya pilih default saja. Lalu pilih grafik, kita pilih smooth. FPS-nya kita pilih extreme 60 fps karena saya pikir HP teman-teman yang menggunakan RAM 6 sudah berada di kisaran chipset. Kalau dari Snapdragon itu Snapdragon 600-an ke atas, kalau dari MediaTek P60 ke atas. P60 itu setara dengan Snapdragon. Untuk Kirin dan Exynos, teman-teman cari saja di Google Exynos berapa yang setara dengan Snapdragon ataupun MediaTek P60 yang setara dengan Snapdragon 600-an. Karena saya tidak bisa jelaskan tipe-tipe chipset yang spesifik di sini karena akan memakan waktu yang sangat lama. Baik, kita langsung ke gaya, pilih bagian soft. Kalian pilih sesuai dengan minat kalian yang sering kalian pilih di settingan PUBG Mobile kalian. Untuk anti-aliasing kita aktifkan. Nah, untuk grafis tanpa tekstur update, di sini untuk pengguna yang ataupun yang memiliki chipset Snapdragon 600-an ataupun teman-teman yang ingin unlock PUBG Mobile-nya melebihi dari default grafik yang disediakan oleh PUBG Mobile pada HP teman-teman itu, jangan aktifkan grafis tanpa tekstur update-nya. Kalau kalian ingin unlock FPS yang lebih tinggi, bukan settingan grafik yang lebih tinggi di HP teman-teman. Tapi kalau persoalan FPS itu meskipun nggak ke-unlock di setting grafik PUBG-nya, tapi FPS-nya akan sesuai dengan apa yang teman-teman setting di GameTools. Di sini kita tutup. Semoga teman-teman sudah mengerti dan paham perihal apa fungsi dari grafis tanpa tekstur yang telah saya jelaskan, karena masih banyak yang mengeluh, bang kenapa nggak aktif ataupun ekstrimnya nggak ke-unlock di HP saya. Nah, itu salah satu alasan kenapa teman-teman di HP teman-teman itu nggak ke-unlock settingannya, karena adanya pengaktifan grafis tanpa tekstur. Oke, yang paling penting dari settingan itu cara penerapannya. Apabila cara penerapannya tidak sama ataupun tidak sesuai dengan perintah GameTools, maka hasilnya nggak akan optimal dan kompatibel di HP teman-teman. Jadi rugi teman-teman setting tetapi tidak mengikuti cara penerapan yang tepat. Hapus data pada saat cara penerapan itu hanyalah fake teman-teman ya, tidak akan menghapus data di HP teman-teman, data PUBG di HP teman-teman jika teman-teman mengikuti arahan dari GameTools-nya atau lebih tepatnya ada di video ini. Jadi jangan sampai di skip. Yang paling penting itu saya jelaskan saja, itu cara penerapan ketika kalian hapus data, aktifkan persinan file dan media. Lebih tepatnya perhatikan, kita klik terapkan. Seperti biasa ada iklan, nanti saya akan blur iklan ini, kita kurangi suaranya agar tidak terkena klaim. Lalu kita close, kepencet, kita close. Tombol close itu ada di pojok kanan atas. Nah, oke. Setelah kalian klik terapkan, muncul iklan dan akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik saya mengerti, maka akan diarahkan ke info aplikasi PUBG Mobile-nya atau settingan PUBG Mobile-nya. Kita klik hapus data. Ingat, hapus data di sini tidak menghilangkan file di HP teman-teman, hanyalah fake. Ingat, fake. Ini hanyalah fake dan memang fake tapi ada fungsi dari cara ini. Fake itu hanya untuk teman-teman yang khawatir datanya hilang seperti map dan skin dan lain-lainnya. Jangan khawatir, asalkan setelah hapus data teman-teman aktifkan fitur ini. Fitur apa itu? Fitur persinan aplikasi. File dan media kalian aktifkan setelah hapus data. Ini yang paling penting. Kalau ini nggak aktif maka datanya akan hilang. Tetapi kalau ini aktif, datanya tetap akan aman seperti sedia kala. Sama seperti sebelum kalian menggunakan GameTools. Oke, kita kembali ke GameTools-nya. Nah, di sini kita sudah siap untuk menerapkan GameTools-nya.
Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dapat mengatasi lag dan patah-patah serta frame drop ketika bermain PUBG Mobile. Apabila cara saya menjelaskan ataupun pengucapannya masih belum jelas, dimohon dimengerti. Saya juga tidak terlalu sehat untuk hari ini. Dalam pembuatan video ini, suara saya terdengar sedikit ngebas, jadi mungkin ada sesuatu yang saya katakan tetapi kurang jelas untuk dimengerti di telinga teman-teman. Saya mohon maaf. Dan apabila ada keluhan ataupun perihal chipset tadi masih bingung, silahkan komentar di video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe-nya teman-teman, karena itu sebagai tanda support teman-teman dalam perkembangan channel ini, dan sebagai tanda jejak teman-teman pernah mengunjungi channel ini. Oke? Saya Anasrul dan saya pamit. Perhatikan cara penerapannya, klik terapkan. Nah, di sini ada satu hal yang lupa saya jelaskan. Bagian fitur ini, checklist ini jangan diaktifkan. Jangan diaktifkan. Apabila kalian aktifkan fitur ini, maka akan ada notif atau notice di bagian notifikasi HP teman-teman yang mengganggu teman-teman ketika bermain PUBG Mobile. Jadi jangan diaktifkan, langsung klik saja Busno. Nah, sebelum klik Busno, saya pamit. Saya Anasrul dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.